Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya masih membahas tentang pengalaman saya sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, XGNT, dan psikomatis. Nah, jadi video kali ini sebelum saya lanjut ya teman-teman, video ini mohon yang belum subscribe tolong di subscribe ya teman-teman ya. Nah, bagi yang baru menonton video ini bantu subscribe juga, supaya apa? Supaya channel ini lebih berkembang teman-teman ya, supaya saya lebih semangat lagi berbagi pengalaman gitu. Pengalaman saya sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan XGNT psikomatis. Nah, sebelum saya lanjut, saya doakan semoga teman-teman yang sekarang mengalami gangguan asam lambung, saya doakan semoga sembuh. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih kita terkena gangguan asam lambung ini. Perut tuh selalu begah ya, selalu kembung, badan selalu seperti meriang, selalu keringat dingin gitu. Jadi sebenarnya dulu saya juga begitu teman-teman ya, sering sekali begitu, malah hampir setiap hari saya merasakan namanya kembung begah itu setiap hari. Karena apa? Karena ya fungsi lambung kita tuh terganggu teman-teman ya. Waktu itu karena mungkin saya lagi parah-parahnya, karena fungsi lambung kita sedang terganggu ya teman-teman. Jadi waktu itu ya hampir setiap hari itu saya tuh kerokan itu, karena perut selalu kembung, terus begah ya kan, badan seperti meriang. Tapi sebenarnya waktu badan kita dipegang tuh sama istri apa itu ya biasa saja, tidak demam, tapi yang kita rasakan tuh seperti demam. Makanya tiap hari saya tuh kerokan waktu itu temennya. Padahal sebenarnya kerokan ini jangan sering-sering juga, karena kita harus mengetahui nih kenapa perut kita itu bisa kembung dan begah. Sepengalaman saya, tapi sebelum saya jelaskan teman-teman ya, saya ini bukan dokter, saya ini bukan ahli medis ya, jadi lebih detailnya, lebih jelasnya tanyakan saja ke dokter. Karena ini pengalaman saya, terus saya juga pernah tanya juga ke dokter, jadi ini pengalaman saya aja ya teman-teman ya. Jadi kata dokter, saya bilang kok perut saya tuh tiap hari kembung dok, bahkan walaupun sudah saya tangani nih, sudah saya kerok itu sudah saya ini, itu tetap kembung teman-teman perutnya. Jadi tetap kembung teman-teman. Jadi begitu perut saya kembung ya, saya waktu itu saya kerokin enak, enak. Tapi selang berapa jam itu kambuh lagi kembungnya, begahnya ada lagi gitu. Waktu itu saya tanya ke dokter, katanya ini karena asam lambung yang pada lambung kita itu masih tinggi-tingginya teman-teman. Jadi perut itu rasanya kembung terus, badan seperti meriang. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya sebenarnya kalau itu. Ntar kalau lambungnya sudah membaik, asam lambungnya sudah normal kembali, itu lama-lama juga tidak akan merasakan kembung membegah lagi ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ya perasaan seperti perutnya kembung terus, begah terus itu ya dari asam lambungnya itu. Karena asam lambung kita lagi tinggi-tingginya ya kan, kita pencernaannya terganggu, jadi sepertinya kita demam, kita sakit gitu, kayak meriang gitu. Padahal kalau kita asam lambung kita sudah menurun, sudah kembali normal lagi, itu ya tidak apa-apa. Nah, dan buat teman-teman, sekarang kan musim hujan ya, jadi waktu musim hujan itu selalu pakai jaket kemana-mana ya. Tidur pun saya tuh dulu memakai jaket, karena terkena angin sedikit aja udah kedinginan teman-teman ya. Jadi karena asam lambung ini daya tahan tubuh kita tuh menurun. Jadi kalau kita sudah punya kembung, udah begah, kita tambah terkena angin, wah itu tambah jadi ya sensasinya makin tambah teman-teman. Kita jadi ikut cemas, jadi ikut panik. Nah, jadi dulu saya menanganinya biar kembungnya itu
lumayan mereda gitu. Tapi ntar ya setelah kita tanganin biasanya 3 jam 4 jam ada lagi kembungnya itu. Tapi terus saya lakukan, terus saya jalani, saya tangani, saya jalani metodenya, lama-lama membaik teman-teman ya. Nah, waktu itu saya menangani dengan minum air hangat ya teman-teman. Kita minum air hangat, tapi air hangatnya yang hangat-hangat kuku ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya perut kita tuh asam lambungnya ikut ternetralisir juga gitu kan. Jadi kita minum air hangat kan perutnya otomatis ikut hangat ya. Jadi perasaan kita meriang itu akan mengurang dengan sendirinya. Buat teman-teman biasanya juga saya menambahkan dengan minyak kayu putih teman-teman ya. Karena saya kasih minyak kayu putih supaya apa? Supaya hangat. Nah, ntar ketika udah kita tangani dengan minum air putih hangat, kita kasih minyak kayu putih, biasanya kita terus buang angin teman ya. Ada dua sih. Kalau kita tidak buang angin, kita bisa sendawa. Nah, setelah kita sendawa buang angin tuh biasanya lega perutnya lega, tidak bekah, tidak kembung lagi teman-teman ya. Tapi perlu diingat, biasanya selang 2 jam 3 jam itu begitu lagi teman-teman, kembung datang lagi. Dan saya menangannya dengan cara minum air hangat dan saya olesi dengan minyak kayu putih, terus begitu. Lama-lama karena sudah kebiasaan, kita sudah terbiasa, karena kita sudah begini, wah ini biasanya begini menanganinya, jadi itu lama-lama kita sudah tidak cemas lagi. Tapi ya tahu sendiri ya teman-teman ya, dulu saya juga begitu, apalagi perut sudah kembung ya kan, begah, keringet dingin, badan terasa meriang, tambah lagi sensasi yang lain seperti kedutan di sini, kedutan di perut, kakinya kram, palanya pusing, matanya ngeblur ya kan. Wah, udah sensasinya luar biasa teman-teman. Jadi waktu itu ada kedutan sedikit aja, dulu sering-sering di tangan itu ya, tangan sampai keluar ini, itu udah cemas, ini kenapa kedutan ini, kata saya, ada apa lagi, sakit saya nambah apa lagi ya. Saya sering berpikir begitu. Padahal dulu waktu kita sebelum terkena gangguan asam lambung itu juga sebenarnya ada kedutan teman-teman, cuma kita kan tidak begitu memikirkan ya. Kita tidak terlalu mencemaskan kedutan itu. Makanya waktu kita terkena gangguan asam lambung itu ada sesuatu pada tubuh kita, itu pasti kita memikirkannya dengan sangat cemas. Nah, waktu itu saya pernah terkena flu namanya. Jadi waktu saya terkena asam lambung, saya jarang keluar, saya jarang berjemur waktu itu ya. Saya tuh sering bersin gitu, meler terus, itu udah takut teman. Wah, jangan-jangan saya ini terkena ini ya begitu. Pokoknya setiap ada gangguan pada tubuh kita, itu bisa kita berpikirnya selalu, wah jangan-jangan ini penyakit lain gitu. Jadi begitu teman-teman ya. Dan buat makannya teman-teman ya, jadi yang masih sering kembung, masih sering begah, itu dijaga makannya teman-teman ya. Dijaga makannya, jangan sampai kita melanggar pantangan teman-teman ya. Macam kita minum air ya, kalau kita waktu terkena gangguan asam lambung, kita udah mengalami begah, mengalami kembung, tapi kita minumnya masih pakai air dingin teman-teman, itu jangan. Kalau bisa dihindarin dulu. Kalau bisa minumnya air hangat ya. Saya kalau nggak hangat ruangan lah, jangan dingin banget gitu ya. Kalau dingin tuh biasanya akan menambah sensasi kembung dan begahnya itu teman-teman. Jadi kita mentar semakin khawatir, semakin cemas. Kalau kita sudah khawatir, kita sudah cemas, itu pasti sensasi-sensasi lain tuh muncul, itu pasti teman-teman. Makanya buat teman-teman tetap dijaga makannya, pola pikirnya ya teman-teman ya, jam makannya itu jangan sampai telat-telat ya teman-teman ya. Saya dulu juga begitu teman-teman, saya benar-benar tidak bisa telat gitu. Jadi saya jam 6 makan, jam 9 makan, jam 12 makan, jam 3 makan, jam 6 makan lagi, jam 6 sore, itu nggak bisa telat. Itu harus tepat waktu. Supaya apa? Supaya perbaikannya tuh lebih cepat. Gila kita teratur, perbaikannya pasti lebih cepat ya teman-teman ya. Nah, untuk masalah begah dan kembung itu tadi udah saya jelaskan teman-teman ya. Tangani aja dengan banyak minum air hangat, terus
kalau perlu diolesin pakai minyak kayu putih. Terus kalau kemana-mana, maksudnya ke depan rumah atau jalan-jalan tuh usahakan pakai jaket teman-teman ya. Karena sekarang musim dingin, karena badan kita tuh kalau terkena udara dingin itu pasti langsung kembung, langsung kembung, terasa masuk angin itu pasti ya. Walaupun kita cuma jalan nggak naik motor, makanya saya sarankan selalu pakai jaket ya, pakai jaket supaya apa, supaya teman-teman itu perutnya tidak kembung lagi dan tidak cemas lagi. Nah, di waktu itu saya dulu juga sering sekali gitu ya, kembung tuh sering sekali, malah setiap hari kalau sudah ditangani, ntar pagi kita kembung saya tanganin, siang kembung lagi, siang saya tanganin, malamnya kembung lagi, ya begitu terus begitu teman-teman. Jadi ya nggak usah begitu dipikirkan, nggak usah terlalu dicemaskan ya. Semua yang mengalami gangguan asam lambung itu pasti begitu teman-teman. Karena apa? Karena fungsi dari lambung kita masih terganggu, belum normal seperti dulu lagi ya. Anda kalau fungsinya sudah normal kembali, sudah tidak ada gangguan lagi pada lambung kita, itu pasti semua sensasi itu akan hilang. Nah, tapi ingat teman-teman ya, kita kalau kita sudah merasakan enak, sudah merasakan agak mendingan ya, pemulihannya agak baik, jangan ingat-ingat masa lalu ya. Kadang-kadang kan kita, kalau kita pas lagi duduk di depan rumah gitu kan, ada teman tetangga lewat naik motor, kita selalu iri ya, kok tempat tetangga saya, teman-teman saya bisa gitu, kok saya begini, saya cuma sakit di rumah. Dulu saya juga begitu, sering naik motor, dulu saya sering jalan-jalan ke sono, dulu saya sering main ke tempat teman, sekarang tidak bisa. Jangan ingat-ingat itu teman-teman ya, karena kalau kita selalu mengingat-ingat itu, kadang-kadang itu bisa bikin kambuh teman-teman. Saya juga bingung gitu dulu. Saya dulu sering sering berpikir kayak gitu, selalu mikir membanding-bandingkan dulu dan sekarang. Nah, kalau saya dulu saya tuh orangnya makan pedas. Kalau tidak makan pedas, saya tidak habis banyak gitu kan. Terus dulu saya tuh jarang di rumah, sekarang jadi sering main gitu. Tempat paling enak tuh saya tuh keluar main ke tempat teman, menjalankan hobi menyenangkan. Sedangkan waktu saya terkena asam lambung itu saya cuma di rumah aja, dan saya selalu membanding-bandingkan dulu dan sekarang gitu. Jadi buat teman-teman, kalau bisa jangan banding-bandingkan dulu. Nah, untuk kemarin ada yang komen teman-teman ya, Mas katanya suaranya kurang keras gitu. Mohon maaf teman-teman ya, ini saya merekam tuh apa adanya ya. Saya tidak punya alat untuk kayak handset buat suaranya lebih jelas, lebih keras tuh. Saya belum punya teman-teman. Saya cuma apa adanya aja saya gunakan, karena saya waktu itu ingat, saya harus bikin video karena ini adalah manajer saya. Terus kan karena saya cukup lama terkena gangguan asam lambung itu, jadi perekonomiannya agak sedikit terganggu, makanya sampai sekarang ya masih dalam pemulihan juga ya ekonominya. Mohon dimaklumi ya teman-teman ya, karena ya lain waktu saya akan bikin video lebih jelas ya kan. Mungkin dari kata-katanya nggak terbatas-batas dulu sekarang ya, ini mohon dimaafkan ya. Nah, begitu saja video dari saya. Semoga video ini ya setidaknya menemani teman-teman yang sekarang terkena gangguan asam lambung ya, mungkin yang sedang sendiri, yang di rumah tidak ada temennya, nonton video kayak gini. Itu dulu saya lakukan ya, walaupun mungkin videonya hanya sedikit bermanfaat ya. Jadi ya buat teman-teman, saya doakan semoga lekas sembuh ya. Nah, begitu aja videonya. Terima kasih ya yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Saya akan lebih bikin video yang berkualitas, suaranya lebih jelas ya teman-teman. Doakan saya selalu sehat, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.